Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen biotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup dan suhunya mencapai 29 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, airnya semiliar, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon kelapa, kedua pohon jambu monyet, ketiga pohon coklat, dan keempat pohon jati. Yang kelima pohon bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya. Tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, kadal. Yang kedua, kupu-kupu. Yang ketiga ada laba-laba. Yang keempat, semut. Dan yang kelima, belalang. Hewan-hewan tadi saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Di lingkungannya, mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini mengurai itu ditemui yaitu pertama jamur, bakteri, ketiga cacing, dan yang ekosistem darat buatan adalah sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya yang sangat terik, panas, suhunya sangat berawan 29, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semiliar, airnya cukup banyak, bahkan sangat banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yaitu padi, rumput, ada jagung, ada putri malu, ada cabai. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama, ada siput, ada semut, ada kupu-kupu, dan juga ada belalang. Ada nyamuk. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Terakhir, dekomposer di ekosistem sawah, yaitu ada jamur dan cacing. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian dari saya, Sarah Nirwanti, untuk praktikum IPA di SD yaitu The Ecosystem. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan praktikum kecambah dengan konsentrasi air deterjen berbeda. Nah, tadi itu adalah alat dan bahan yang sudah saya sediakan untuk praktek ini. Nah, kita siapkan alat bahan yang tadi, ada kecambah, ada sendok, ada gelas, ada tisu,
Nah, kita masukkan satu persatu tisu ataupun kertas ke dalam kotak atau dalam gelas yang sudah kita siapkan, gelas bening tersusun rapi seperti ini. Kemudian setelah kita berikan, lalu kita berikan label 100%, 50%, 25%, dan 10,6%, 6,52%, dan 3,1%. Kemudian air terkontrol, yaitu air PDAM yang tidak kita campur dengan deterjen. Nah, sekarang air yang 100% itu akan kita berikan deterjen, kita aduk seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam kadar deterjen dari 100%. Nah, yang tadi 100%, sekarang lalu kita masukkan air 50% dengan masukkan ke dalam gelas kimia yang 50% tadi. Seperti ini, terus kita ulangi seperti yang tadi hingga mencapai 3,1%. Yang ini 25%, kemudian kita tambahkan air lagi. Nah, kita tuangkan lagi ke 10,6%-nya, kemudian kita tuangkan air. Dan seterusnya ya teman-teman, seperti ini, seperti yang saya lakukan pertama yang tadi. Nah, lalu kita tambahkan air lagi, kita tuangkan lagi ke 3,1%. Lalu kita akan lanjutkan ke air biasa atau air yang terkontrol, yaitu air PDAM. Setelah itu kita akan masukkan kecambah yang sudah saya rendam seharian. Kita masukkan 10 biji kacang, 10 biji kacang hijau ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan seperti ini dan seterusnya sampai dengan ke gelas terakhir. Air deterjen yang tadi yang 100% ke dalam label nomor 1 yang terisi dengan 10 butir kacang hijau. Kita ikuti terus proses tadi hingga akhir. Seperti ini kita tuangkan dengan cara yang sama ya. Nah, untuk gelas yang PDAM saya gunakan sendok yang berbeda agar tidak terkontaminasi dengan deterjen gelas yang berisi kacang hijau yang tadi. Seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan saja. Nah, pengamatan hari pertama selama 24 jam, pada pengamatan hari kedua selama 40 jam. Maka dapat disimpulkan deterjen menghambat perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. Gimana semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin terhambat pertumbuhannya. Maka konsentrasi tinggi kecambah tidak dapat tumbuh atau mati. Sedangkan pada konsentrasi rendah kecambah masih tumbuh, tetapi lebih lambat daripada kontrol atau tanda deterjen larutan kontrol yang hanya menggunakan air memberikan hasil pertumbuhan terbaiknya. Jadi cuma ini yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.